Ayam suwir pedas ala Bunda Anggi. Apa kabarnya bunda-bunda semuanya? Kali ini tuh aku di rumah kebetulan nih bun. Aku punya sisa ungkepan ayam yang mau diapain juga bingung. Kalau digoreng lagi kayaknya bosen. Akhirnya aku suwir-suwir dan aku pengen masak suwir ayam pedas aja. Bahan-bahannya gampang ya bun. Di sini tuh aku punya sisa sambal terasi. Terus aku punya bumbu dasar merah. Itu kalau bunda nggak punya langsung aja ulek bawang merah sama cabe besar merah ya bun ya. Terus aku juga punya bumbu instan bawang merah dan bawang putih iris. Tapi kalau nggak punya pakai yang seger aja juga. Nggak lupa juga sebagai pelengkapnya ada serai geprek. Kalau misalkan punya lengkuas boleh juga lengkuas seiris terus digeprek juga. Terus lanjut daun salam dan juga daun jeruk. Nah lanjut tadi bumbu-bumbu yang udah aku sebutin langsung aja kita tumis di pan yang sebelumnya itu sudah kita kasih minyak dan sudah panas. Jadi semua bahan-bahan tadi dimasukkan secukupnya disesuaikan dengan ayam suwir yang mau kita masak bun. Jadi ya bun ya ini tuh gampang aja, ini tuh ceritanya aku masak karena di rumah ada sisa ungkepan ayam. Jadi daripada nggak diapa-apain ya bun ya mending aku masak jadi suwir ayam pedas aja. Nah setelah serai gepreknya masuk, lengkuas juga daun jeruknya masuk, lanjut aja dioseng-oseng ya bun ya sampai dengan bumbunya betul-betul mateng bun. Nah bun jadi di sini tuh aku masaknya super simple ya bun ya, aku suka masak yang gampang-gampang aja yang gak ribet-ribet. Jadi bumbu-bumbu yang aku sebutin tadi ya bun ya itu sudah aku kasih opsionalnya ya bun. Kebetulan di kulkas aku itu kemarin kan masih ada bumbu-bumbu instan karena dapat endorsan, jadi kan sayang banget kalau nggak kita manfaatkan. Nah buat bunda yang nggak punya bisa pakai aja bahan-bahan yang memang ada di rumah ya bun, yang sudah seperti aku sebutin di awal tadi. Nah ini aku tambahin lagi bumbu dasar merahnya, berhubung apa namanya kayaknya kurang ya, aku merasa kurang gitu bumbunya untuk ayam suwirku yang ya nggak terlalu banyak sih, tapi aku pengen bumbunya rada banyakan gitu. Ini kita masak bener-bener sampai merata bumbunya, terus sampai mateng ya bun ya, sampai minyaknya itu naik gitu bun. Ini pakai api yang sedengan aja bun, jangan terlalu gede-gede ya. Nah di sini tuh aku masaknya itu cepet ya bun ya, jadi nggak pakai lama. Jadi ini bisa menjadi alternatif bunda buat masak di rumah yang nggak pakai lama ya bun ya. Jadi ininya kita oseng sampai betul-betul bumbunya itu mateng. Dan jangan sampai ya bun ya, jangan sampai apa namanya apinya tuh terlalu gede, karena takutnya nanti kalau terlalu gede bisa gosong gitu bun. Ini tuh aku masak sampai dengan minyaknya tuh betul-betul naik gitu dan bumbunya betul-betul mateng ya bun ya. Nah kalau misalkan bunda di rumah nggak punya sisa ungkepan ayam, bisa bunda pakai ayam yang fresh, tapi sebelumnya itu direbus dulu. Biasanya aku kalau ngerebus ayam itu lebih suka dicampur sama daun salam, kayak berasa lebih wangi gitu bun. Direbus di air yang mendidih ya, kurang lebih itu ya sampai betul-betul ayamnya empuk. Dan setelah itu, setelah direbus, airnya dibuang terus baru lanjut disuwir-suwir. Nah itu tadi aku tambahin lagi ya bun ya bumbunya. Aku suka banget tuh kalau masak itu bumbunya banyak, apalagi bikin ayam suwir kayak gini. Itu kalau misalkan ayam suwirnya nggak terbalut dengan bumbu yang rada banyak itu kayaknya kurang afdol ya bun. Jadi tadi aku tambahin lagi. Kalau misalkan bunda mau masak di rumah itu disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau bunda suka bumbunya lebih banyak boleh ditambahin lagi ya bun ya. Jadi di sini aku tuh nggak pernah naker ya bun ya, kalau masak main feeling atau kira-kira aja gitu. Jadi nggak ada takeran yang pasti, biasanya aku mengira-ngira dari seberapa banyak bahan utama yang mau kita masak. Terus jangan lupa juga kita bumbuin sama garam secukupnya aja ya bun ya. Terus juga jangan lupa ya bun, kalau misalkan bunda di rumah itu punya kaldu jamur, boleh juga ditambahin di sini sedikit kaldu jamur. Atau kalau bunda di rumah kebetulan bumbunya pakai cabai rawit kan pedes banget, jadi bisa bunda tambahin pakai gula putih atau gula merah juga boleh. Nah ada opsional lagi satu ya bun ya, kalau misalkan bunda suka ditambahin sedikit kecap juga boleh.
Nah itu tadi aku tambahin kaldu jamur ya, kaldu jamur secukupnya aja ya bun ya. Itu sesuai dengan lidah masing-masing, karena masing-masing kita tuh kan ada yang suka pedes asin, ada yang nggak suka. Jadi disesuaikan aja dengan masing-masing ya bun. Lanjut diaduk-aduk lagi sampai dengan betul-betul merata dan bumbu kita tuh betul-betul mateng ya bun. Dan jangan sampai gosong, ini penting banget jangan sampai gosong. Dan step yang paling penting juga jangan lupa dicicip-cicip supaya rasanya itu pas di lidah kita. Dan kalau kurang atau gimananya bisa disesuaikan aja sama selera bunda masing-masing ya bun. Karena masing-masing orang kan seleranya nggak sama. Jadi aku biasanya main feeling aja. Dan di sini tuh aku sukanya ini pedas-pedas rada pedas-pedas apa ya, pedas-pedas manis enggak sih. Ini cukup pedas sih kalau menurut aku ya bun. Lanjut kita masukkan suiran ayam yang tadi sudah kita siapkan ya. Jadi ini sebetulnya suiran ayamnya itu sudah berbumbu karena tadi kan aku pakai sisa ungkepan ayam yang kemarin bun. Jadi udah ada bumbunya gitu, jadi ini sudah enak banget bun. Jadi kalau misalkan bunda pakai suiran ayam yang nggak ada bumbunya, itu bisa disesuaikan pada waktu ngasih takaran garam, kaldu jamur dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan aja ya bun ya. Ini kita aduk sampai dengan rata ya bun. Kalau nanti udah merata boleh tuh daun-daun jeruk sama daun salamnya sama serehnya bisa bunda pinggirin atau bunda buang aja ya. Jadi supaya tidak kemakan nanti bun waktu makan ya bun. Nah ini tuh simple aja dan jangan lupa juga ya bun ya, kalau udah diaduk kayak gini udah dicampur ayam suwirnya itu jangan lupa dicicip ya rasanya itu gimana, udah pas atau belum. Jadi bagian cicip-cicip ini jangan sampai terlewat ya bun. Karena kan kita nggak tahu kalau misalkan setelah ditambahin ayam rasanya kayak gimana. Nah ini aku tambahin lagi sisa sambal terasi karena aku ngerasa kayak kurang pedes gitu. Jadi aku tambahin lagi sisa sambal terasi yang aku punya ya. Kalau bunda nggak punya nggak apa-apa, pakai aja yang ada bun. Jadi pedesnya bisa dari cabai rawit atau cabai ceplak ya bun ya. Ini gampang banget bikinnya dan penyuka pedas pasti suka banget karena ini rasanya pedas tapi gurih gitu ya bun ya. Dan ayamnya itu masih juicy banget dan rasanya enak karena sudah diungkep duluan. Nah bunda-bunda semuanya ini gampang banget kan bikinnya, mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Boleh dicoba di rumah ya bun ya, dipastikan bunda pasti suka banget. Jadi kalau sekarang punya sisa ungkepan ayam atau punya sisa sambal terasi yang gak kemakan jangan dibuang ya bun ya. Bisa kita masak ayam suwir pedas kayak gini atau sisa sambal terasinya bisa kita masak itu dijadiin nasi goreng juga bisa. Jadi kalau misalkan ada di rumah sisa-sisa gitu jangan sampai mubazir.